Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Alia Zara Afifah Abijulu Dan saya Rogna Faruk yang akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh kenyamanan ruang kelas terhadap konsentrasi belajar mahasiswa FTIK UINSI Samarinda. Baik, langsung saja ke latar belakang. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya ruang kelas itu tempat utama untuk belajar. Nah, kalau ruang kelasnya sumpek, panas, atau berisik, pastinya kita yang belajar di dalam kelas itu akan menjadi tidak fokus. Nah, maka dari itu kami tertarik meneliti apakah kenyamanan ruang kelas ini berpengaruh langsung kepada konsentrasi belajar mahasiswa di FTIK UINSI Samarinda. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya adalah apakah kenyamanan ruang kelas mempengaruhi konsentrasi mahasiswa FTIK. Nah, tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya supaya bisa jadi masukan untuk kampus dalam memperbaiki fasilitas. Oke, selanjutnya yaitu manfaat penelitian ini. Nah, manfaat dari penelitian ini yaitu secara teori bisa menambah literatur tentang manajemen pendidikan. Dan secara praktis, semoga bisa bantu fakultas buat ciptakan ruang kelas yang lebih nyaman dan biar mahasiswa makin semangat dan fokus dalam belajar. Baik, lanjut ke kajian pustaka, di mana di sini kami merujuk kepada jurnal yang kami dapatkan. Yang pertama, jurnalnya Ahmad Anshori dan Ruri yang membahas tentang faktor ergonomi ruang kelas. Lalu juga kami mendapatkan penelitian terdahulu dari Fitri Sani yang meneliti tentang kenyamanan belajar di perpustakaan untuk membangun konsentrasi belajar pada mahasiswa. Nah, dalam teori yang kami pakai bahwa kenyamanan ruang kelas itu bukan cuma soal AC, kipas nyala, tapi juga mencakup suhu ruangan, pencahayaan, ventilasi, tentunya juga kebersihan yang pastinya, perabotan dan tata letak yang jelas dan terstruktur dalam kelas. Nah, semua ini termasuk ke dalam kenyamanan fisik dan juga psikologis. Oke, betul sekali nih Alia. Karena menurut Mars nih, kenyamanan itu penting karena bisa mempengaruhi suasana hati dan tentunya kinerja orang dalam ruangan tersebut. Nah, kalau ruangannya nyaman, otomatis mahasiswa cenderung lebih tenang dan siap menerima materi apapun itu. Nah, sedangkan konsentrasi belajar adalah kemampuan kita untuk memusatkan pada satu hal saja. Nah, di sini konteksnya kepada pembelajaran. Nah, konsentrasi ini bisa terganggu kalau lingkungan ini nggak mendukung, misalnya panas, bising, ataupun tempat duduknya yang nggak nyaman, seperti itu. Nah, jadi secara teori ada hubungan antara kenyamanan kelas dengan fokus mahasiswa saat belajar. Nah, itulah yang ingin kami buktikan dalam penelitian ini. Baik, jadi metode penelitian kami yang pertama jenis penelitian. Kami penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Selanjutnya populasi dan sampel. Di sini kami mengambil mahasiswa FTIK UINSI Samarinda dan instrumen penelitian yaitu observasi dan penyebaran angket atau kuesioner. Oke, selanjutnya yaitu definisi operasional yang terdiri dua variabel. Yang pertama yaitu variabel X dan variabel Y. Di variabel X yaitu ada kenyamanan ruang kelas yang terdiri dari 7 komponen. Yang pertama yaitu suhu dan sirkulasi udara, yang kedua yaitu pencahayaan ruangan, yang ketiga kebersihan dan kerapian, yang keempat kondisi dan tata letak perabotan, yang kelima tingkat kebisingan, yang keenam fasilitas penunjang seperti proyektor dan papan tulis dan lain sebagainya, dan yang ketujuh warna dan dekorasi ruangan. Baik, di sini ada juga variabel ya, di mana variabelnya ini yaitu konsentrasi belajar. Nah, di sini terdiri ada 6. Yang pertama, fokus mengikuti pelajaran. Yang kedua, tidak mudah ke distract. Yang ketiga, kemampuan memahami materi. Dan yang keempat, menyelesaikan tugas di sekolah. Yang kelima, respon terhadap instruksi dosen. Dan yang terakhir, kesiapan mental dalam menerima pembelajaran. Baik teman-teman, jadi lanjut ke keabsahan data. Nah, di keabsahan data ini kami sudah menguji
validitas. Setelah didata sudah diuji validitas dan hasilnya menyatakan bahwa dari 50 soal tadi dinyatakan terbukti valid seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Nah, di sini berdasarkan hasil yang telah kami dapatkan, yaitu di bagian variabel X, Cronbach alpha sebesar 0,866 dengan jumlah data 10, dan di variabel Y Cronbach alpha sebesar 1,032 dengan jumlah data 10. Baik, jadi di uji normalitas ini dilakukan dengan menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov pada salah satu aplikasi statistika. Nah, kriteria penetapan keputusan adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data distribusi disebut normal. Nah, begitu pun sebaliknya, bahwa jika nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 maka data dianggap tidak berdistribusi normal. Seperti itu, guys. Baik, itu saja dari kami, presentasi dari kelompok 5 dengan judul penelitian Pengaruh kenyamanan ruang kelas terhadap konsentrasi belajar mahasiswa FTIK UINSI Samarinda. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kesalahan kata, tindakan maupun hal-hal lainnya yang tidak bisa diterima. Kami mohon maaf selaku kelompok 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.